Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Gimana kabar kalian? Sehat semua nggak? Alhamdulillah sehat. Sekarang puasa hari berapa sih? 11 ya? Ya. Hari 11. Gimana? 11 hari kalian puasa? Alhamdulillah. Lancar ya? Ada yang bolong nggak? Aji bolong puasanya. Lagi ya Allah. Kenapa Aji bolong puasa Aji? Astagfirullahaladzim, tidak boleh bikin aja. Bercanda doang ya. Oke, sebelum masuk ke materinya, ketua kelas bisa dipimpin doa dulu. Silakan, Mas Heru. Untuk mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Heru. Ya Pak, bersama. Kalau gitu Bapak mau absen dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Baik, Pak. Aji Prasetyo, Hadir. Diza, Hadir. Afi, Hadir. Vera, Hadir. Heru, Hadir Pak. yang nggak masuk. Febrian sama Pak. Hadir, Pak. Kenapa keterangannya? Sakit. Sakit. Ya. Sakit apa? Sakit. Demam Pak. Oh, demam. Jadi nggak bisa ikutin hari ini ya? Iya Pak. Oke, kalau gitu Bapak masuk ke materinya ya. Jadi Ya. sebelumnya kita telah mempelajari mengenai karakteristik dari lapisan-lapisan permukaan bumi. Betul? Ada 3 ya. Jadi kalau itu sekarang kita mau masuk ke dalam tenaganya, tenaga pembentukan bumi. Tenaga. Itu yang di belakang bisa diperhatiin dulu ya. Iya, Pak. Iya Pak. Apa ya? Nyamuk. Bisa diberi Bapak dulu ya. Tenaga pendukung bumi itu ada 2. Ada apa saja? Ada yang bisa bantu jawab? Tenaga. Tenaga yang double sama exogen. Betul. Gimana jawabannya? Betul ya? Betul. Betul. Betul ya. Ada endogen. Bapak singkatnya jadi endo. Dan juga exo. Endogen itu atau endo itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, dari dalam. Untuk exo itu merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Untuk endogen sendiri itu terdapat 3 jenis tenaga endogen. Ada tekto, ada vulkanisme, ada tektonisme. Tektonisme itu merupakan tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan letak atau dislokasi dan juga perubahan bentuk atau deformasi. Yang kulit bumi disebut sebagai tektonisme. Nah, untuk tektonisme sendiri itu ada 2 jenis. Ada epiro, ada oro. Epirogenesa dan orogenesa. Ada yang bisa epirogenesa itu sendiri ada 2 jenis lagi. Ada yang negatif, ada juga yang positif. Nah, untuk epirogenesa positif itu merupakan daratannya seperti turun. Daratan itu naik. Daratannya seperti naik sehingga sebelum terbalik. Untuk yang positif itu daratannya seperti turun sehingga air permukaan laut seperti naik. Nah, untuk yang negatif itu daratannya yang naik seperti lautannya yang turun. Nah, untuk yang orogenesa itu sendiri ada 2 jenis juga. Itu mengakibatkan adanya proses patahan dan juga ada proses lipatan. Selanjutnya adalah
di tenaga endogen itu ada tenaga vulkanisme itu apa kira-kira? Ada yang bisa nyebutin? Apa Pak? Tenaga vulkanisme itu apa? Tenaga yang gunung berapi itu Pak, dari magma itu. Betul. Jadi tenaga vulkanisme itu erat kaitannya dengan gunung berapi, ya. Seperti saya jelaskan di sini, lempeng yang turun ke dalam mantel bumi, ini akan terjadi proses peleburan. Peleburan itu sendiri akan mengakibatkan dapur magma di sini penuh, sehingga mau nggak mau magma yang dapur magma di dalam bumi itu harus dikeluarkan, sehingga terjadinya proses vulkanisme. Nah, untuk magma yang keluar sendiri itu disebut sebagai lava. Ini ada lava. Yang di belakang sekali lagi ya, bisa diperhatiin dulu ya. Iya Pak. Oke. Makasih. Untuk selanjutnya ada di seisme. Seisme sendiri itu ada apa aja sih? Seisme itu sendiri itu apa ya? Seisme itu apa? Seisme itu merupakan gempa bumi Pak, yaitu getaran permukaan bumi yang terjadi karena pergerakan lempeng bumi. Terus seisme itu terdiri dari gempa gundukan, gempa vulkanik, dan gempa tektonik. Mas Haji, bener nggak dari jawabannya? Mas Haji, Pak? Tepat ya? Betul deh. Jadi di seisme itu sendiri ada 3 jenis gempa. Jadi seisme itu sendiri merupakan gempa bumi, proses gempa bumi. Di seisme itu ada 3 jenis, ada gempa tektonis, gempa vulkanis, dan gempa runtuhan. Untuk gempa tektonis sendiri itu seperti proses pergeseran lempeng. Untuk vulkanisme sendiri itu akibat dari erupsinya gunung berapi, dan juga untuk gempa runtuhan itu sendiri dia ada runtuhan-runtuhan yang cukup besar sehingga menyebabkan guncangan yang kuat. Nah, kira-kira dari proses endogen sendiri ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada ya. Jadi bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut ke tenaga eksogen. Tadi tenaga eksogen itu sendiri itu apa? Tadi bisa bantu jawab? Tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari ruang bumi dan bekerja di permukaan dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer Pak. Betul, tepat sekali ya. Bagus. Jadi di tenaga eksogen itu sendiri merupakan proses yang terjadi di luar bumi, bukan luar angkasa ya, di atas permukaan bumi gitu. Di atas permukaan bumi. Contohnya itu sendiri itu pembentukannya sendiri itu akibat dari unsur-unsur seperti angin, air, terus ada organisme, cahaya matahari dan sebagainya. Nah, untuk contoh dari tenaga eksogen sendiri itu ada 4. Ada 4. Ada pelapukan, ada pengikisan atau erosi, ada sedimentasi atau pengendapan, dan ada juga mesoplastik. Jadi di proses pelapukan sendiri itu ada 3 jenis pelapukan. Ada pelapukan kimiawi, mekanik, dan juga organik atau biologis. Kalian bisa nyebutin nggak apa itu pelapukan secara organik atau biologis? Ada bisa nyebutin? Yang biologis itu dari organisme Pak, seperti lumut. Terus kalau yang melakukan mekanik itu melakukan yang berasal dari unsur proses fisika ya Pak. Ya, betul. Terus contohnya tuh kayak selanjutnya apa lagi? Kimiawi. ya Pak. Ini itu dari proses kimianya Pak. Air gitu ya. Dia seperti air ya, Pak. Betul. Mbak Vera lihat-lihat
pucet itu sakit apa gimana, Mbak? Puasanya masih kuat gak kira-kira? Karena dari tadi kurang memperhatikan ya. Oke, bisa diperhatiin dulu ya sebentar ya. Jadi bener ya dari kata Mas Heru sendiri, ada 3 jenis perburukan biosfer oleh organisme yang biasanya disebabkan oleh hormon atau akar-akar tumbuhan. Nah, untuk yang kimiawi sendiri itu seperti adalah cairan-cairan seperti air atau segala macam asam dan. Nah, untuk yang mekanik itu karena adanya angin, matahari dan sebagainya. Terus selanjutnya ada pada proses pengikisan atau erosi. Di erosi ini ada 4 jenis pengikisan. Ada abrasi oleh air, abrasi oleh air laut, ekstarasi dan juga oleh angin disebut sebagai deflasi. Nah, untuk selanjutnya ada pada proses sedimentasi. Jadi sedimentasi ini merupakan proses lanjutan dari proses pengikisan tadi, erosi. Ada 3 jenis proses sedimentasi. Ada fluvial, ada eolin, ada juga sama marin. Ada yang bisa nyebutin nggak proses fluvial itu disebabkan oleh apa di sedimentasi? Fluvial itu disebabkan oleh sungai, Pak. Betul. Selanjutnya eolin disebabkan oleh apa? Ada yang bisa? Eolin, angin, Angin. Yang marin? laut. Betul ya? Keren ya? Kelas ini keren. Pahamnya cepat gitu loh. Jadi fluvial itu disebabkan oleh sungai atau sebut air sungai bisa mengendap sehingga kedalaman sungai menjadi dangkal. Nah, untuk selanjutnya ada eolin oleh angin, biasanya itu terjadi di gurun-gurun. Dan yang marin, seperti namanya marin, terjadi di laut biasanya, di tepi pantai. Selanjutnya yang terakhir, kenapa kalian telat? Apa? Banyak tadi bocor. Iya, saya karena bisa. Silakan duduk, silakan duduk. Hukum aja, Pak. Hukum aja, Pak. Hukum aja. Jangan serang sekali. Dosa kamu puasa-puasa ya. Untuk yang proses terakhir adalah proses mass wasting. Jadi proses wasting itu sendiri disebut sebagai proses tanah longsor, kata lain tanah longsor ya. Tanah longsor itu dapat terjadi karena topangannya tidak mampu atau tidak kuat menopang tanah, sehingga ketika ada sedikit hujan menembus tanah tersebut tidak benar sehingga terjadinya longsor. Baik, dari kedua penjelasan Bapak tadi kira-kira sudah jelas atau belum? Jelas. Sudah ya? Jelas. Oke, kalau gitu kita masuk ke sesi terakhir. Sebentar jawaban. Bapak mau ngasih soal. Nah, menurut kalian jadi tenaga endogen itu terdiri dari apa aja? Ada 3 jenis. Pak, ada. Ya, Yang apa? pertama itu ada tektonik, Ya, vulkanisme, satu lagi. satu lagi seisme, Pak. Betul ya. Jadi ada 3 jenis tenaga endogen. Ada tektonik yang disebabkan oleh lempeng-lempeng bumi, vulkanisme itu disebabkan oleh gunung berapi, dan yang terakhir seisme itu oleh gempa. Terus jadi kenapa tenaga endogen itu bisa terjadi? Ada yang bisa dijelasin? Kenapa, Pak? Bilang. Gak dengerin ya dia? Kenapa? Ngomong sendiri, Pak. Aduh. Terus jadi kenapa tenaga endogen itu bisa terjadi? Karena proses apa? Ini berkaitan sama Endogen dari dalam bumi. ya, kurang begitu. Terus bisa gimana Ini bisa? orogenesa sama emiro. Betul. Nah, Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai karakteristik lapisan bumi ya. Ada yang namanya lapisan mantel bumi. Di mantel bumi itu kan cenderung lebih kental, sehingga
terjadinya arus konveksi di sini. Muter, alirannya muter, sehingga menyebabkan lempeng-lempeng di atas itu ikut bergerak. Yang mana bisa terjadinya 3 proses ini, tektonisme, seisme, dan juga vulkanisme. Ya Pak. Ya, kira-kira dari 2 penjelasan tadi apa ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sudah Pak, jelas Pak. Tidak ada. Sudah paham semua ya? Ya. Oke. Sudah paham, Pak. Pak, ada yang tidur, Pak. Oh iya, jangan dibangunin dulu Mas Heru, kita udah mau selesai kok. Apa? Udah bangun ya? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Bapak mau tutup pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita mau membahas mengenai tanah atau pedesfer. Baik, Pak. Baik, Pak. Bisa dipelajari dulu ya. Ya, Ya, Pak. Oke. Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, gimana, Nak? Ada orang saya ini. Ayo lagi langsung jadi toh.